Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Aziz Ramadhani, STMT. Saya berasal dari jurusan Teknik Bangunan Kapal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan mengenai tujuan pembuatan video ini, yaitu pemenuhan persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan secara singkat gambaran mata kuliah yang saya ampuh sesuai bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah produksi bersih. Produksi bersih merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi D4 Teknik Pengolahan Limbah semester 5. Mata kuliah produksi bersih mengimplementasikan sistem pembelajaran secara case method dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah produksi bersih memiliki capaian perkuliahan, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memitigasi dampak lingkungan dari suatu proses produksi menggunakan alat bantu software, dan berintegrasi dengan capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu mampu menjelaskan konsep manajemen dalam bekerja di bidang rekayasa pengolahan limbah cair, padat, sludge, dan gas partikulat. Mata kuliah ini memiliki durasi sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester, dengan bahan kajian meliputi proses produksi di industri, kemudian sumber limbah dan karakteristik limbah, peraturan dan perundangan, life cycle assessment, software OpenLCA, dan mitigasi dampak lingkungan. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini meliputi aktivitas partisipatif sebanyak 25%, hasil proyek sebanyak 30%, tugas sebanyak 10%, kuis sebanyak 5%, dan ETS dan EAS masing-masing memiliki porsi sebanyak 15%, yang telah disepakati pada awal perkuliahan beserta penyampaian RPS mata kuliah dalam satu semester. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah kali ini adalah sistem pembelajaran tatap muka dengan metode pembelajaran berupa ceramah dan diskusi kelompok. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video pembelajaran video mata kuliah produksi bersih dalam topik pembahasan yaitu konsep produksi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk lagi di topik kedua mengenai mata kuliah produksi bersih di sini. Jadi di sini kita masuk ke mata kuliah namanya atau topik yang berjudul konsep dari produksi bersih. Nanti di sini kita akan. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa insinyur ketika nanti Anda sudah lulus dan mengambil gelar sebagai engineer, maka nanti Anda memiliki kewajiban untuk mempraktekkan etik dari profesi Anda masing-masing. Nah, di mana dalam etik tadi itu Anda memiliki kewajiban untuk memenuhi aturan yang ada. Jadi tidak bisa kita sekedar mendapatkan gelar engineer kemudian tanpa mematuhi protokol ataupun etika yang ada di sana. Nah, salah satu kewajiban dari engineer di sana adalah baik itu semua engineer, baik itu ada engineer dari mesin, dari kimia, dari elektro, kemudian dari lima, semuanya itu adalah kita memiliki kewajiban untuk mematuhi regulasi lingkungan. Di mana regulasi lingkungan kalau kita lihat di sini itu cara dari besar lah dia dirancang untuk melindungi kesehatan pekerja yang di sana. Jadi sebagai contoh, kalau kita kerja di industri, di mana industri tadi memiliki banyak sekali polusi, maka undang-undang akan melindungi pekerja yang ada di sana, kemudian akan melindungi masyarakat yang ada di sekitar industri tadi, maupun akan melindungi biota yang ada di sana. Sehingga Anda sebagai engineer, ketika Anda take profesi sebagai engineer nanti, memiliki kewajiban untuk memanikan. Untuk regulasi sendiri dari lingkungan itu akan sudah diatur dari tahap lokal sampai ke tahap nasional untuk menghandle problem masalah yang ada. Nah, seperti yang saya informasikan tadi bahwa engineer itu harus terbiasa ataupun taat terhadap hukum. Ya. Jadi kalau engineernya tidak taat, kira-kira Anda bayangkan gimana? Jadi kalau engineer-nya nggak taat, apa yang terjadi pada industrinya? Mungkin bisa terjadi kecelakaan kerja
atau yang tadi mungkin ada demo sama masyarakat, karena misal ada isi bau sampah yang kemana-mana ataupun bau limbah cair yang mengganggu saya ya, menyebar, sehingga nanti tentu kalau tidak patuh ya nanti industrinya akan terkena jatuh hukuman ya dari pemerintah. Dan nanti hukumannya juga tidak sedikit saya bilang ya, bisa jadi kena hukuman secara finansial atau nanti hukuman secara regulasi yang semakin sangat sebagai contoh. Nah, ada memiliki kewajiban atau ini memiliki kewajiban untuk mematuhi. Kenapa? Mereka harus menjaga lingkungan tadi supaya bisa baik ya secara lingkungan sendiri. Nah, dalam aspek industri, terutama aspek lingkungan, ini biasanya adalah suatu aspek yang biasa dibahas di industri. Dan nanti ini akan berkorelasi dengan aspek ketiga kesehatan kerja, kemudian akan berhubungan dengan aspek kesehatan lingkungan yang sama. Nah, biasanya di sini, terutama keputusan awal ya dalam yang dapat menyebabkan permasalahan itu sulit ya, terutama mengenai pencemaran lingkungan. Karena di sini kita membutuhkan suatu solusi yang kompleks ya, mengenai problem yang ada. Tentu kalau kita bicara mengenai industri, maka industri akan cenderung untuk bagaimana mereka mendapatkan keuntungan, dapatkan revenue yang cukup untuk menjalankan tadi. Ataupun biasanya dalam keputusan awal suatu industri itu biasanya mereka melirik pada kira-kira saya bisa untung dari di sana industri di tempat tadi. Biasanya mereka baru melihat aspek lingkungannya di bagian terakhir. Ya. Tapi ini adalah aspek yang zaman dulu ketika regulasi yang belum sepenuhnya ketat sampai sekarang, sehingga industri kebanyakan yang dulu itu adalah didorong untuk bagaimana mereka mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari proses industri. Namun karena seiring dengan berjalan waktu, ada regulasi, maka semakin lama akan ada suatu kewajiban untuk taat terhadap regulasi di sini. Tentu nanti di sini industri harus tutup untuk mematuhi regulasi yang ada. Nah, seperti yang ada diketahui, setiap tahun industri akan mendapatkan suatu penilaian, contohnya dapat penilaian dari perokok. Nah, perokok itu akan dapat beberapa grade ya. Jadi kalau industri tadi tidak patuh sama sekali, maka nanti didapatkan hitam, tidak patuh sama sekali. Ataupun industri tadi itu patuh aja, maksudnya membuang pabriknya mereka sesuai ini, yang dapat apa? Kalaupun nanti mereka di luar ekspektasi atau di atasnya regulasi, nanti mereka dapat beda tambahan sebagai contoh. Nah, nanti di sini akan ada sinergi antara industri dan polusi yang dihasilkan, supaya nanti polusi yang dihasilkan nanti itu bisa cukup organisasi atau tidak memberikan dampak yang terlalu produktif. Nah, kalau kita lihat sumber limbah dalam proses produksi sendiri, itu kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi sumber limbahnya sendiri tadi itu mainnya itu berasal dari reaktor ya. Jadi reaktor ini adalah suatu tempat di mana senyawa itu bereaksi. Nah, dalam proses maka jalannya keluar dari reaktor dulu, baru nanti akan berproses parasi atau recycle, baru nanti dia akan butuh proses recovery, ada proses utilitas, baru terakhir dia masuk ke bukit ini. Jadi jalannya dari dalam keluar, jadi bukan dari dalam dari luar ke dalam. Sehingga otomatis kalau di sana terdapat reaktor, maka otomatis akan butuh namanya adalah proses parasi. Kalau di sana sudah kita hasilkan atau kita lakukan proses parasi, maka di sana kita butuhkan namanya adalah proses pengambilan recovery panas. Kalau sudah dapatkan itu, maka kita bisa lagi ke proses pemanasan maupun pendinginan menggunakan heat exchanger
ataupun menggunakan boiler dan seterusnya. Dan terakhir baru setelah limbahnya sudah terbentuk terakumulasi dari semua prosesnya, maka baru nanti yang terakhir kita masukkan ke dalam BPT. Dan BPT sendiri itu juga memiliki potensi menghasilkan beberapa potensinya. Contohnya seperti kalau Anda bayangkan kita memiliki TPS limbah padat, ya, itu kan bagian akhir ya, dari proses pembentukan sampah domestik. Limbah organik yang kita hasilkan atau kita timbun di mana TPS, kemudian kalau Surabaya di TPS Pendowo itu bisa kita reduksi menjadi gas metan. Di gas metan tadi akan bisa kalau tidak dimanfaatkan itu akan bisa menimbulkan pencemaran di lingkungan. Jadi ini contoh sumber limbah dari beberapa proses produksi di industri. Limbah dari reaktor, kemudian ke recycle, masuk parasi, kemudian masuk ke recovery, kemudian masuk ke heating dan cooling, dan terakhir masuk ke UPT. Tapi ada yang kurang jelas atau enggak mengenai sumber limbah proses produksi? Ada yang kurang jelas? Dan saya bisa sampaikan sini. Kalau kita track ke belakang, maka produksi bersih sendiri itu diinisiasi pada tahun 89 saja oleh profit, di mana di sana ada muncul suatu tadi yang saya sampaikan bahwa isu mengenai global warming, polusi dan seterusnya yang kekhawatiran terhadap masa yang datang, di mana bahan baku ataupun emisi yang dihasilkan semakin lama semakin tinggi, dan kira-kira di masa yang datang ini bahan bakunya masih tersedia dalam kita. Jadi kalau sebagai Anda bayangkan, kalau kita sekarang terus-terusan ekspor minyak bumi dan terpakai sebagai bahan bakar di mesin motor, mungkin bisa Anda bayangkan lagi 50 tahun lagi apakah Anda bisa menikmati itu atau enggak? Karena kan oil itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui saja, akan habis. Lama akan habis. Walaupun nanti akan ada eksplorasi minyak bumi sebagai contoh, tapi secara limit itu akan limit tertentu dan semakin lama semakin habis. Dan tidak ada jaminan bahwa 50 atau 100 tahun lagi itu kita masih bisa menikmati minyak bumi sebagai contoh. Maka nanti tujuan ini adalah proses produksinya bisa berjalan secara berkelanjutan. Nah, sehingga kalau kita tarik definisi dari produksi bersih itu sendiri adalah bagaimana kita menerapkan atau penerapan secara kontinu dari strategi lima yang efektif dengan mengintegrasikan suatu proses, produk, layanan guna, sehingga gunanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Tadi kan saya informasikan bahwa ada isu mengenai global warming, ya, ataupun isu mengenai penipisan ozon dan seterusnya menjadi suatu isu yang semakin lama semakin naik daun, sehingga namun problemnya adalah kalau industri kita tidak bekerja menggunakan produk tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, ya, otomatis industri tidak tetap jalan, manusianya semakin naik. Kalau semakin naik berarti kan needs-nya semakin tinggi. Nah mungkin kan sekarang Anda pengen siang, kemudian tahun depan nggak pengen bertambah needs-nya, sehingga otomatis akan ada usaha untuk kemudiannya adalah mengeksplorasi lima, ya, contohnya mengambil batu bara, mengambil bumi dan seterusnya. Cuma problemnya adalah di sana akan ada resiko kerusakan lingkungan yang ada, ataupun resiko permasalahan sosial yang ada di sekitar industri, ataupun permasalahan sosial yang ada di sekitar tempat tambang, sehingga di sini diusahakan untuk mengurangi resiko yang ada terhadap manusia maupun terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi secara lingkungan, dalam artian menghasilkan suatu proses di mana proses yang tadi itu menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada sebelumnya. Ya. Ini adalah contoh. Kalau sekarang banyak sekali
produk-produk yang sudah mengimplementasikan produksi bersih. Bagaimana kita bisa melihat efisiensi dari suatu proses sebenarnya dari kolektor ya, jadi itu ada regulatornya. Atau biasanya kalau ada contoh saya dari Gunung ya, itu mereka menentukan berapa banyak emisi gas CO2 ya, CO2 yang dihasilkan untuk satu siklus proses produksi dari awal sampai akhir. Ini adalah nanti kalau misalnya produk barunya muncul, nanti kita bisa komparasi kira-kira CO2-nya naik atau turun. Nanti kita bisa melihat apakah industri itu sudah mengimplementasikan produksi bersih atau tidak. Kalau nanti juga kita lihat dari produksi CO2-nya ataupun kita bisa lihat dari ekologi tadi ya. Kemudian produksi bersih sendiri itu menyangkut beberapa aspek ya, seperti penggunaan bahan baku, kemudian penggunaan energi, bagaimana kita bisa menggunakan bahan baku energi yang sangat bijak. Karena tentu saja bahan baku itu semakin lama semakin medis. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa mengurangi bahan baku yang sifatnya berbahaya ataupun jumlahnya bisa kita turunkan emisinya. Jadi bisa kita bayangkan kalau bahan baku yang sifatnya berbahaya menggunakan atau prosesnya menggunakan proses chemical, tentu saja nanti akan ada limbah yang dihasilkan, sehingga otomatis nanti lingkungan dari BPT akan berpikir bagaimana caranya untuk menghandle limbah tadi dan bagaimana caranya untuk memenuhi regulasi bakunya. Tentu saja di sini produksi bersih ini harus ada integrasi sektor antara pertama teknologi ini harus sudah mendukung produk. Kemudian ada dukungan dari manusia. Jadi contoh kalau Anda menerapkan produksi bersih tapi manusianya sering buang sampah, nah kira-kira bagaimana? Jadi manusianya menerapkan produksi bersih, pekerjaannya sering buang sampah sembarangan contohnya di lokasi lokasi industri. Tentu kan tidak berjalan dengan baik, ataupun manajemennya tidak mendukung, dan nanti akan menjadi problem. Jadi akan ada integrasi antara teknologi dengan manajemen di sini, atau regulasi saja. Sehingga ini akan saling berintegrasi dan menciptakan suatu sistem di mana sistemnya bisa mengurangi polusi, mengurangi penggunaan bahan baku, maupun mengurangi emisi ataupun bahan berbahaya. Dan ini ada yang masih bingung? Ya, jadi ada beberapa manfaat ketika kita mengimplementasikan produksi bersih. Yang pertama tentunya adalah meningkatkan efisiensi energi dari suatu proses produksi. Karena kita tahu bahwa energi adalah kunci untuk menyelesaikan semuanya. Dan kalau efisiensi semakin meningkat, otomatis kita bisa dapatkan lebih banyak di sana. Kemudian kita bisa memperkirakan berapa banyak energi yang dibutuhkan, ataupun berapa banyak bisa dilakukan di dasar dari suatu proses. Sebenarnya informasikan kan sekarang ada produk yang memberikan informasi berapa banyak CO2 yang mereka hasilkan, sehingga ini akan bisa memberikan motivasi ke perusahaan untuk mengembangkan atau memasarkan produk yang lebih ramah lingkungan, sehingga masyarakatnya lebih tertarik untuk beli produk. Kemudian tentu saja adalah karena industri itu butuh keuntungan, tentu saja nanti akan ada peningkatan pendapatan untuk keuntungan, karena di sana ada efisiensi energi. Jadi tidak menggunakan atau mengurangi hal yang tidak perlu, sehingga efisiensi meningkat dan perusahaan bisa dapatkan keuntungan yang tinggi. Kemudian terakhir tentu saja kita bisa mengurangi dampak lingkungan yang biasanya dari suatu proses produksi. Kalau contohnya awalnya kita menggunakan bahan bakar batu bara, kemudian kita pindah ke biomasa ataupun kita pindah ke gas alam, emisi CO2-nya lebih sedikit daripada kita menggunakan batu bara. Ini adalah contoh pengurangan dampak
produksi bersih ini adalah bagaimana kita berusaha untuk mencegah daripada mengobati. Sama seperti Anda di bahasa sehari-hari, Anda berusaha untuk gimana caranya saya tidak sakit daripada saya pergi ke dokter untuk mengobati sakit saya. Jadi dulu itu prosesnya adalah bereaksi dan mengolah. Ada sebab akibat kalau kita melakukan sesuatu. Tapi di sini prinsip dari produksi bersih adalah kita mencegah dulu daripada mengobati. Jadi seperti Anda misal sekarang pakai pancaroba, Anda preventif minum vitamin dulu yang banyak supaya tubuh kalian tidak seberapa sakit untuk menghadapi pancaroba. Kalau misal tidak minum vitamin, bisa jadi nanti Anda di tengah jalan itu badan Anda batuk, ini dan sebagainya. Ini ngomong. Dalam teknik sendiri itu berbagai macam yang bisa kita gunakan. Jadi teknik pengendalian limbah itu ada beberapa step, ada 7 ya. Ada dari sumber, daur ulang, bisa direlokasi, pengolahan limbah, pembuangannya atau provokasi. Nah, produksi bersih itu biasanya menginformasikan nomor 1 sampai nomor 4. Jadi nomor 1 sampai 4, bagaimana kita bisa mereduksi sumber penyebabnya, ataupun bagaimana kita mendaur ulang limbah yang kita hasilkan supaya menjadi bahan baku lagi. Kalau yang 5 sampai 7 pengolahan, pembuangan yang akan dan pemasangan ini kita masuk ke bagian end of life, di mana limbahnya sudah terbentuk baru kita eksekusi. Jadi kalau produksi bersih itu 1 sampai 4, kalau 5 sampai 7 ini adalah yang bagian sampai. Jadi limbahnya sudah terlanjur muncul kalau kita olah. Jadi kami sebenarnya ini ya. Jadi ini beberapa faktor yang mendorong. Tentu saja yang mendorong adalah adanya regulasi dari pemerintah. Kemudian kita di sini ambil adanya nomor 1 tahun 2021 mengenai proper, atau nanti adanya regulasi mengenai pajak faktor yang dipasang oleh industri. Jadi kalau ada regulasi, maka otomatis industri tidak akan mau melakukan nanti. Jadi harus ada insentif dulu dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah ada dukungan dan bantuan dari pihak eksternal, utamanya dari pemerintah di sini. Kemudian yang terakhir adalah adanya petunjuk di sini. Jadi kalau ada petunjuk, industri akan memiliki persepsi masing-masing dalam implementasi produksi bersih. Sehingga adanya petunjuk sebuah tool dari books, nah itu akan membantu dalam eksekusi suatu kegiatan. Contohnya di sini sudah dikeluarkan mengenai penyusunan laporan LCA ini yang dikeluarkan oleh KLHK. Jadi bisa digunakan sebagai acuan dalam Anda melakukan kajian pasien. Ataupun kita kalau kita naikkan ke atas, kita bisa rujuk ke ISO, yaitu ISO 4040 dan ISO 14004. Kita bisa kita jadikan sebagai rujukan dalam penyusunan atau implementasi dari produksi bersih. Oke, mesti ada yang mau tanya atau ada yang diskusikan mengenai produksi bersih? Ya, saya pernah nih. Apakah ada ya penggunaan lain yang dalam perusahaan saat mengimplementasikan produksi bersih selain atau menggunakan produksi dan juga sumber daya? Selain itu, saya juga ada pertanyaan satu lagi Pak. Tadi menyampaikan bahwa selalu ada produk yang menyatakan ada sebuah yang dihasilkan dalam produknya. Nah, apakah itu yang menyatakan jumlah dari perusahaannya sendiri yang dalam regulasi atau ada yang mengawasi ya Pak? Karena kemungkinan atau mungkin ada potensi greenwashing ketika yang menyatakan dari perusahaannya sendiri tidak ada lembaga yang mengatur secara jelas mengenai jumlah atau apa mungkin? Sejak yang kedua ya. Yang kedua ini kan mengenai coba dihasilkan. Tentu industri akan berusaha untuk melakukan kajian
mengenai berapa banyak emisi CO2 yang dihasilkan. Nah, audit tadi itu bisa kita komparasi dengan audit yang dilakukan oleh BSNA. Jadi tidak hanya bagian internal saja yang mengaudit berapa banyak CO2 yang dihasilkan, tapi nanti yang dimensikan dengan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal. Apakah nanti jumlah CO2-nya match atau tidak? Sehingga teman-teman nanti kalau ini industri mengenai jumlah CO2 yang dihasilkan dalam suatu proses itu bisa kita kita percaya sebenarnya, sehingga isu mengenai greenwashing bisa kita bongkar. Ya, jadi kalau greenwashing kan berusaha membagus-baguskan produk dengan isu yang ada. Ya, jadi teman-teman akan ada internal sama eksternal yang melakukan proses itu yang mengenai CO2. Kemudian yang pertama tadi kan itu mengenai kebetulan kondisi fisik tempatan dari kami kan salah satunya adalah dapat meningkatkan emisi dan mengurangi sumber daya. Kalau boleh lain apakah ada yang dapat diperoleh perusahaan yang mengimplementasikan kondisi fisik? Oke, jadi tadi kan saya informasikan bahwa produksi bersih itu bisa menekan bahan baku di alam dan bisa mengurangi emisi. Ya. Tentu saja industri akan bisa mendapatkan keuntungan yang lain. Contoh, kalau kita hubungkan secara insentif yang diberikan oleh pemerintah, maka nanti industri atau pelaku usaha bisa mendapatkan insentif berupa keringanan pajak. Dalam hal ini contoh mengambil pajak Indonesia. Jadi aspeknya bukan hanya kita bicara mengenai aspek lingkungan ataupun bahan. Ya. Jadi sebagai contoh ini, saya menghasilkan emisi CO2 dalam 1 tahun 100 sekian ekuivalen. Kemudian saya bisa turunkan bisa sampai 50. Pajak CO2 untuk jumlahnya 100 itu misal $1. Kalau bisa saya turunkan sampai 50 kilogram ekuivalen, itu bisa jadi saya cuma dapat pajak dapat profit ya saja ya. Misal dapat pajaknya adalah per kilogram ekuivalennya misal $0,5. Karena kita bisa turunkan. Jadi biasanya ada tarif seperti yang diberikan ya. Jadi kalau semakin banyak, maka pajak yang diberikan ke pelaku usaha akan semakin tinggi. Sama halnya seperti kalau kita ambil contoh sederhana di kehidupan sehari-hari, seperti Anda punya mobil bayangan. Ya, kalau Anda mobil satu, mungkin pajaknya sekian juta. Tapi kalau Anda punya beberapa mobil kendaraan, pajaknya akan jadi progresif, semakin mahal. Nah, dengan industri bisa menurunkan jumlah emisi CO2 yang ada, otomatis mereka bisa mengeluarkan, bisa mengurangi pajak yang mereka keluarkan kepada pemerintah. Dibandingkan mereka tidak menurunkan emisi, ya jumlah CO2-nya sekian dan bayar pajak sekian. Ya, jadi contohnya seperti mudahnya ambil dari pajak karbon, di mana semakin banyak otomatis pajak yang dikenakan ke industri semakin banyak. Jadi tidak hanya aspek saya bilang aspek lingkungan aja, tapi juga ada aspek pajak di sini yang sudah dilakukan melalui platform dan pajak karbon. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Ini. Oke. Kalau dari yang pertanyaan, saya rasa untuk hari ini saya cukup dulu ya. Main pembelajarannya. Kita ketemu lagi pekan depan untuk materi selanjutnya. Terima kasih sudah hadir. Saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.